Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan mutiara musibah, mutiara cobaan. Yang pertama, ada penanaman sifat sabar. Jadi kalau datang cobaan, sabar. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah tadi, surah nomor 2 ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, mutiara yang kedua yang kita bisa ambil adalah mendapatkan berkah juga rahmat dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kalimat istirja. Istirja artinya mengembalikan perkara kepada Allah. Lanjutannya Al-Baqarah dalilnya 156, 157. Tadi kan kalau penanaman sifat sabar Al-Baqarah 155. Sekarang ini mutiara yang kedua mendapatkan berkah dan rahmat dengan kalimat istirja. Artinya Allah kasih jalan keluar. Dalilnya Al-Baqarah 156, 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang kalau ditimpa musibah maka mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka, maksudnya jalan keluar, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak seorang pun ditimpa cobaan, bencana yang global tadi, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni artinya ya Allah tolonglah aku fi musibati, dalam musibah saya ini, wakhlifli khairan minha, dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan ganti cobaannya menjadi nikmat. Kecuali Allah akan ganti cobaannya menjadi nikmat. Mutiara yang ketiga mutiara yang ketiga adanya solidaritas. Sama ya, Melayu bilang juga ya, solidaritas itu bahasa Indonesia gotong royong, kerjasama. Jadi kalau ada bencana, ada cobaan, maka yang lain jadi kesempatan dapat pahala, bantu duit, uang, bantu makanan, bantu doa. Itu namanya solidaritas. Itu mutiara musibah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam bencananya di dunia, maka Allah akan membantunya dari bencana pada hari kiamat. Jadi jelas dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari masalah yang sedang dia hadapi di dunia, Allah akan selamatkan dia dari masalah-masalah yang akan dia hadapi pada hari kiamat. Tentu ini banyak ya, kita bisa harta, kita bisa bantu doa, kita bisa bantu pakaian ya. Sekarang hari-hari sekarang ini teman-teman kita di Myanmar lagi disiksa kaum muslimin. Di sini perlu kita kumpul harta, kumpul baju, kumpul apa, berdoa, kunut nazilah, lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena itu musibah buat mereka. Yang keempat, mutiara keempat, adanya iman kepada takdir dan hari kiamat. Dengan adanya cobaan dan bencana, kita jadi beriman kepada takdir. Ternyata ada keputusan Allah. Sehebat apapun saya tetap sakit ya. Dengan adanya bencana, maka manusia disadarkan oleh Allah akan kelemahannya, dan ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah atau takdir, dengan kebijaksanaan dan keadilannya Allah.
Dan dengan adanya juga bencana, maka manusia disadarkan pula tentang adanya kematian dan hari pulang kepada Sang Pencipta Allah. Mutiara yang kelima, cobaan bagi orang fasik atau orang kafir untuk memberhentikannya dari dosa itu. Sementara cobaan untuk orang mukmin untuk meninggikan derajatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sesungguhnya bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Mutiara yang selanjutnya, yang keenam, adalah kesempatan mendekatkan diri kepada Allah dalam musibah, terutama dalam berdoa. Kita kalau lagi sakit, lagi ada masalah, kita kalau berdoa khusyuk, enak, bisa menangis dalam doa, ya. Tapi kalau lagi sehat, lagi tidak ada masalah, susah kita menangis. Maka ada kenikmatan ibadah di situ. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, semua doa yang dilontarkan oleh mukmin tidak ada yang sia-sia, tetapi melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah berikan langsung di dunia. Ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah berikan, Allah berikan. Ya Allah maafkan, Allah maafkan. Yang kedua, diselamatkan dari keburukan yang akan menimpahnya. Keburukan yang akan menimpahnya. Jadi misal takdirnya dia ditabrak, nggak jadi. Atau kata Nabi SAW, dia akan peroleh dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Ada riwayat lain berbunyi, akan ada hamba-hamba Allah pada hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Dan dia berkata kepada para malaikat, ini pahala dari mana ini? Mereka tidak ingat pernah buat apa nih. Kata para malaikat apa? Ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat jawabannya di dunia. Jadi nggak ada yang sia-sia. Apa kata Nabi SAW? Maka pada saat itu mereka semuanya berharap, kalau seandainya doa-doanya di dunia belum ada yang dikasih jawabannya, biar di akhirat semua, karena pahala sangat besar. Jadi kesempatan berdoa. Mutiara yang ke-6, yang ke-7, bahwa musibah kalau datang atau cobaan datang kepada orang beriman, dan ini mungkin tajuk atau judul kita ya, termasuk dalamnya adalah cara Allah mengingatkan atau menarik dia supaya dekat, atau bentuk kasih sayang Allah. Perlu Bapak Ibu tahu satu hal ya, Allah ini zat yang maha penyayang dan maha pemurah. Allah tidak mau kita masuk neraka, Allah nggak mau kita susah. Itu pegang dulu, sangka baik kepada Allah. Hadis Bukhari menjelaskan, pernah Nabi SAW melewati kelompok manusia yang menjadi tawanan perang. Jadi Nabi SAW pernah menyerang satu suku, berhasil menang. Ada tawanan perang, ada ibu-ibu, ada perempuan, ada anak kecil, ada kuda, ada pedang, ada segala macam, kumpul semua. Ada satu ibu di situ, satu wanita. Perempuan ini rupanya lagi nyari anak kecil dia, hilang. Orang perempuan ini orang kafir, bukan orang beriman. Dia masuk ke tempat anak-anak kecil, dia lihat anak kecil, diangkat, dilihat bukan anaknya, turunin lagi, terus begitu. Nabi SAW melihat ibu itu, lalu beliau menyuruh semua sahabat perhatikan orang ini, lihat apa yang akan dibuat oleh ibu ini. Ibu ini ternyata dengan panasnya matahari, keringatan, rupanya ibu ini masih menyusui anak kecil, di bajunya basah. Begitu dia lama angkat anak kecil balik bukan anaknya, satu waktu ada anak kecil diangkat, dilihat anaknya dia. Lalu ibu ini peluk anak itu, lalu ibu itu nyusui, dikasih susu di depan orang. Tentu Nabi SAW dan para sahabat tidak melihat, tapi kelihatan ibu itu menghadap ke arah pasukan, menyusui anaknya. Karena anak ini dianggap hilang tadi, dikira sudah mati. Apa kata Nabi SAW?
apakah kalian lihat bagaimana ibu itu sayang sama anaknya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kalau seandainya, kata Nabi, kita membakar api, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api, kira-kira ibu itu mau lempar anaknya? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, karena dia sayang sama anaknya, dia cinta sama anaknya. Apa kata Nabi SAW? Pesan beliau untuk para sahabat waktu itu dan untuk kita sekarang. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Coba lihat bukti kasih sayangnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ada orang berbuat dosa 70 tahun. 70 tahun berzina, 70 tahun riba, 70 tahun dusta. Hari pertama di umur 71 tahun, taubat nasuha. Taubat nasuha kepada Allah. Terus mati. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Hah? Tidak ada jawaban. Masuk surga. Tidak boleh ragu dengan itu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat membersihkan semua kesalahan sebelumnya. Dan ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, sebelum kalian ada orang dulu pernah berbuat salah. Dia telah membunuh 99 jiwa. Dia datangi satu orang abid. Abid ini ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Dia tanya, saya sudah bunuh 99 jiwa, masih bisa dimaafin tidak sama Allah? Orang ini nggak ada ilmunya, dia bilang 99 kau bunuh, nggak ada lagi. Maka orang ini bunuh ini orang. Nah, 100 kalian. Digenapkan 100. Dia jalan lagi, dia ketemu sama satu orang alim, orang yang punya ilmu. Saya sudah bunuh 100 jiwa, masih bisa dimaafin tidak? Kata orang alim itu, Allah mengampuni dosa sebanyak apapun, asal kau mau taubat nasuha, silahkan. Maka dia taubat. Pada saat dia taubat, teman-teman sekalian, dia meninggal di tengah jalan. Meninggal di tengah jalan. Waktu itu dia mau bertaubat, dia mau datang ke satu kampung untuk memperbaiki kehidupan dia. Ada kampung tadi yang pertama dia tempat tinggal. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Dalam hadis Bukhari disebutkan, Allah mengutus kepadanya dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab. Malaikat rahmah ini datang kepada orang-orang mukmin kalau mati, malaikat azab datang untuk orang-orang fasik dan kafir. Masing-masing membawa kain kafan dari surga dan neraka. Maka datang dua malaikat nih, ini orang masuk surga atau masuk neraka nih? Maka Allah mengutus malaikat yang ketiga, kata Nabi SAW, menengahi mereka. Kata malaikat ini, coba ukur jejak kakinya. Kalau dia lebih dekat kepada kampung dia yang buat dosa, maka berarti dia masuk neraka. Tapi kalau dia lebih dekat ke kampung yang dia mau bertaubat, dia mau perbaikin kehidupannya, dia masuk surga. Lalu Allah berfirman kepada kampung negeri itu yang dia akan pergi agar mendekat, dan Allah suruh kampung yang tempat dia tinggal untuk menjauh, sehingga waktu diukur oleh malaikat, tempat jalan menuju ke taubat lebih 1 jengkal, maka dia pun masuk ke dalam surga. Orang ini bunuh 100 jiwa. Jadi kalau taubat dibersihkan, kira-kira kurang apa lagi ini Bapak Ibu sekalian? Kurang sayang apa Allah sama kita? Buat dosa 70 tahun bisa dimaafkan ya? Ini luar biasa. Maka sangat bodoh orang yang tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.